Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam rahayu, salam eling. Om Anubadrah Kratawo Yantu Iswata. Saat ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara bermeditasi sesuai dengan maksud dan tujuan. Jadi kenapa saya bermeditasi? Nah, tentunya ada orang yang perlu mendapatkan alasannya kenapa saya bermeditasi. Ada juga kadang-kadang memang saya bermeditasi dengan tujuan tertentu, misalnya untuk penyembuhan, kesehatan, kesuksesan, rezeki, dan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Nah, kadang-kadang diri kita yang menginginkan itu adalah si nafsu. Kadang-kadang yang mau atau menginginkan sesuatu adalah panca indera kita. Kadang-kadang kita memiliki keinginan-keinginan tertentu, itu hanya sebatas dari lapisan terluar dari diri kita. Nah, kenapa penting sekali melalui meditasilah kita berusaha untuk menemukan esensinya diri kita dan kekuatan-kekuatan kita, sehingga ketika melalui meditasi sinkronisasi itu terjadi dan doa itu diucapkan dan doa itu kemudian ditangkap oleh alam semesta, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan tentunya akan kembali ke diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya ketika bermeditasi itu menginginkan sesuatu ataupun membayangkan dan menarik kekuatan tertentu itu betul-betul terjadi dalam diri kita? Nah, yang pertama adalah siapkan diri. Diri harus dalam keadaan bersih, harus keadaan siap, harus keadaan betul-betul terpenuhi kebutuhan baik stula sarira, suksma sarira, antakarana sarira, body, mind, and soul. Nah, sinkronisasi inilah terjadi, artinya begini, kita harus ngasih makan dulu sebelum mendapatkan sesuatu. Jadi, kadang-kadang memang di dunia spiritual ataupun di dalam meditasi ataupun yoga, ini kalau bahasa sekarang kita sebutnya itu, kadang-kadang sebutnya itu ibaratnya take and give, atau kayak berdagang gitu loh. Jual beli apa istilahnya? Transaksi. Ya. Jadi kadang-kadang ya, diri kita dengan kehidupan kita itu seperti ada transaksional. Nah, ini tidak bisa kita abaikan. Transaksional itu maksudnya di sini ini Aji mencoba untuk menggunakan bahasa tersebut. Sebetulnya adalah kita sendiri harus siapkan diri dulu gitu. Transaksinya itu adalah sehatkanlah diri dulu. Kalau menginginkan sesuatu di luar diri. Karena ketika menginginkan sesuatu di luar diri, harus memenuhi segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, yaitu kita merasa sehat dulu. Sehatkan diri, tubuh betul-betul sudah makan, ya perut ini udah keisi, terus kemudian tubuh bersih, mandi dulu, kemudian ada perasaan-perasaan yang mengganggu, yang membuat guncang. Nah, ini harus diselaraskan dulu, ditenangkan dulu, dibahagiakan, disenangkan dulu, disenengin dulu. Ada lapisan dalam selain secara fisik gitu. Nah, makanya silakan cek video yang Aji sudah membagi tentang bagaimana lapisan-lapisan tubuh di dalam diri kita harus ditreatment dengan baik sehingga meditasinya itu jadi tajam. Meditasinya itu menjadi lebih mudah untuk apa sebetulnya yang saya inginkan, dan itu dorongannya betul-betul dari sang jiwa gitu. Itulah baru kekuatannya terhubung dengan semesta agung sehingga lebih mudah terjadi itu lebih cepat terjadinya itu. Nah, ini sudah sering saya buktikan karena saya pengalaman sudah lebih dari 30 tahun. Jadi segala sesuatu kadang-kadang apakah ini keinginan si nafsu, atau keinginan si ego, atau keinginan si panca indera. Nah, biasanya kalau sudah di lapisan ini tidak sinkron oleh jiwa, biasanya agak lama jadinya. Karena tidak sinkron, karena bukan itu sejatinya yang kita mau gitu, yang kita inginkan. Karena itu bukanlah tugas jiwa gitu. Nah, jadi penting sekali lapisan-lapisan ini dibereskan dulu. Secara fisik sudah bagus, secara nafas selaras, kemudian secara pikiran betul-betul sinkron dengan nafas kita, dengan diri kita. Nah, dan otot-otot ini menjadi betul-betul rileks, semeleh, dan pasrah. Itu makanya meditasi menginginkan sesuatu,
tubuh kita ini ketika dirilekskan, dipasrahkan, dan disemelehkan, itu betul-betul seperti es yang melumer gitu loh. Seperti air yang mengalir, bahkan detak jantung dan peredaran darah bisa kita rasakan. Saking tenangnya pikiran kita, saking tenangnya tubuh kita, saking betul-betul kita itu sudah terhubung ke dalam diri. Nah, makanya posisi tangannya sebetulnya terus terang tidak ada posisi yang spesifik harus begini, harus begitu. Yang terpenting adalah ada 4 dasar dalam meditasi, yaitu tulang punggung duduk dengan tegak seperti ini, dan kemudian memejamkan mata dan merasakan keluar masuknya nafas. Itu sudah di pranayama ya. Yang pertama adalah asana, kemudian pranayama, kemudian pratyahara. Pratyahara itu bagaimana perhatian kita pada keluar masuknya nafas dan pikiran kita menyatu, tertarik semua panca indera kita itu tidak lagi keluar. Jadi semua kondisi-kondisi fluktuasi yang ada di luar, entah itu hujan, entah itu suara mobil, suara motor, suara orang, itu betul-betul dilepaskan, diabaikan, masuk ke dalam. Makanya penting sekali kita bermeditasi di tempat yang tenang. Nah, setelah itu barulah dharana, fokus keheningan kita itu di ubun-ubun. Dharana, nah setelah dharana ini kita berdiam. Ini terus kembali cek ke otot-otot kita apakah sudah rileks. Nah, perlu dirilekskan lagi. Namun ini nggak boleh kadang-kadang ketika kita merilekskan otot-otot dan nafas kita, tubuh kita kadang-kadang begini, saking rileksnya. Nah, ini nggak boleh nih. Ini harus kembali tetap tegak, terhubung dengan Bapa Akasa. Kemudian naruh di ubun-ubun. Nah, ini biasanya berlangsung 20 menit, bahkan 30 menit. Kalau saya bermeditasi sedang menginginkan sesuatu, nah jadi Aji sendiri juga terkadang menginginkan atau mendoakan seseorang agar sembuh, agar sehat, agar kuat, agar rezekinya lancar, dan lain sebagainya. Nah, ini connect ini. Sehingga harus betul-betul mampu kita menggunakan kekuatan pikiran kita. Nah, kekuatan pikiran ini kita berlapis-lapis. Kekuatan pikiran yang terdalam inilah kemudian kita membayangkan dan mengafirmasi. Dan kemudian rasakan. Rasakan kalau sesuatu itu bisa terjadi. Nah, makanya hati-hati dengan perasaanmu, hati-hati dengan rasa. Rasa yang sejati inilah kemudian kita bangkitkan melalui keheningan bermeditasi. Kalau Aji bermeditasi itu bisa sejam bahkan 2 jam untuk betul-betul mendapatkan rasa sejati itu. Apakah ini pantas untuk saya? Nah, jadi ada pertanyaan yang terdalam bahwa kalau ini saya wujudkan, saya minta ini, apakah ini bisa diwujudkan? Nah, dari dalam kita mendapatkan jawabannya. Ketika jawaban itu sudah kita dapatkan dan kemudian ciri-cirinya adalah meditasinya itu nyaman. Meditasinya itu nyaman dan nafasnya itu tenang. Bahkan ketika narik napas panjang dan dalam itu betul-betul plong dia. Itu betul-betul plong dan semua sel-sel di dalam tubuh kita sampai ke kedalaman batin kita itu dipenuhi oleh tarikan nafas panjang dalam menjadi energi di dalam tubuh kita. Nah, ketika itu terjadi dan betul-betul plong, dan setelah meditasi itu tenang, damai dan penuh dengan kebahagiaan, nah biasanya clue-nya atau bisa dijadikan sebagai clue bahwa apapun yang kita inginkan dalam keheningan meditasi itu dengan bayangan, dekat dengan afirmasi, misalnya contoh, saya ingin tahun depan saya bisa beli mobil. Sekalipun ini adalah material. Karena materialisme adalah pengejuantahan bagaimana jawaban dari jiwa dan batin kita. Bagaimana kita berdialog. Itu. Nah, jadi di Bali Healing Spirit tidak tabu dengan materialisme, tidak tabu dengan uang, tidak tabu dengan segala sesuatu yang kadang-kadang yang sebetulnya tidak boleh kita abaikan. Itu. Nah, makanya melalui teknik meditasi, 4 teknik dalam bermeditasi boleh di searching di YouTube Pasraman Bali Healing Spirit, sehingga dapatkan cara-caranya, teknik-tekniknya sesuai dengan apa yang diinginkan. Menginginkan pasangan, menginginkan anak, menginginkan rezeki, menginginkan kesehatan, apapun itu. Nah, jadi dasarnya adalah yang tadi Aji sampaikan itu. Jadi tanyakan ke dalam diri dan kemudian dalam keheningan itulah koneksikan melalui ubun-ubun. Dan jangan
khawatir kalau misalnya pertama belum merasakan kedamaian itu, ulang lagi. Selanjutnya sorenya diulang lagi, bahkan sebelum tidur dan juga di pagi hari baru bangun tidur. Nah, semoga ini bermanfaat, bisa dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan silakan di komen. Itu dulu, dan semoga bisa bertemu di Bali Healing Spirit, karena untuk mempelajari meditasi bisa dengan cara langsung Tapa Brata di Bali Healing Spirit, bisa dengan membeli bukunya Rahasia Kekuatan 7 Cakra. Di sana ada teknik-teknik meditasi di masing-masing cakra, dan itu bisa dipelajari juga. Matur suksema, Om Santi 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 Om.